Polsek Melati Sleman menangkap 3 orang pelaku jambret yang meresahkan warga. 2 pelaku masih berusia remaja 19 dan 20 tahun, sedangkan 1 pelaku masih di bawah umur. Mereka ditangkap usai menjambret tas berisi dompet dan uang di sekitar Cebongan Sleman. Saat melancarkan aksinya, ketiga pelaku dalam pengaruh minuman beralkohol. Modusnya dengan memepet korban lalu merampas tas yang dipakai korban. Salah seorang pelaku ternyata berstatus residivis kasus kepemilikan senjata tajam tahun 2023. Untuk modus operandi atau cara melakukan kejahatan, para pelaku mengambil satu buah tas lempang warna hitam yang dipakai oleh korban dengan cara menarik paksa dan dari korban sehingga tali tas lempang tersebut putus dan tas yang berisikan dompet warna coklat beserta uang tunai sebesar Rp740.000 berhasil dibawa kabur oleh tersangka. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti serta motor yang digunakan pelaku saat menjambret. Para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Inilah rekaman video saat 2 remaja berinisial AA dan RF diamankan polisi bersama warga di kawasan Sumberadi, Melati, Sleman. Keduanya ditangkap karena membawa senjata tajam jenis celurit sambil mengendarai motor pada tengah malam. 2 remaja tersebut kemudian dibawa ke Makopolsek Melati, Sleman. Berikut barang bukti sebilah celurit. Menurut polisi, pelaku awalnya saling tantang dengan kelompok lain dan diduga hendak tawuran. Namun pelaku keburu ditangkap warga yang kebetulan anggota Polri yang rumahnya di sekitar lokasi. Yang membawa senjata ataupun sajam ini adalah inisial AA. Ya, dari situ mereka berkumpul jam 00 dan akhirnya karena bosan, terus akhirnya mereka juga keluar ke rumah, ya. Dan pada saat keluar, dia inisial AA ini membawa senjata sajam, ya, jenis celurit pada saat keluar. Ya. Menurut pengakuan dari pelaku, mereka bertemu juga dengan rombongan yang lainnya, ya, kumpulan anak-anak, dan akhirnya mungkin di situ, ya, terjadi kesalahpahaman dan akhirnya saling tantang, ya. Jadi yang pelaku ini akhirnya mengeluarkan sajam, ya, berupa celurit, namun pada saat itu karena di lokasi kejadian ada warga masyarakat juga, ya, dan warga masyarakat itu kebetulan juga seorang anggota Polri, demikian, ya. Terus dari situ karena melihat pelaku membawa celurit, akhirnya diambil tindakan untuk bisa mengamankan pelaku. Kedua pelaku akan dijerat Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Saat gelar perkara di Mapolda Jawa Tengah Rabu 12 Februari 2020, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Dwi Subagio mengatakan, aksi perampokan terjadi di Desa Kedung Winang, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada Senin 20 Januari 2025 sekitar pukul 1.30 dini hari. Pelaku berhasil membawa kabur uang sebesar 261 juta dari rumah juragan grosir sembako Zudi Usman, dan salah satu pelaku ternyata tetangga desa korban sendiri. 3 pelaku perampokan yang diamankan masing-masing. BW merupakan otak perampokan beserta FR dan AK. Ketiga tersangka ini merupakan residivis kasus pencurian dan penyalahgunaan narkoba. Mereka sudah merencanakan upaya perampokan 1 bulan sebelumnya. Tersangka BW sudah mempelajari kebiasaan korban serta memonitor kegiatan dalam melaksanakan transaksi keuangan di tokonya.
Modus perampokan yang dilakukan para pelaku yaitu masuk ke teras rumah dan mematikan sistem listrik di dalam rumah. Kemudian pelaku menggunakan senjata tajam dan pistol mainan untuk mengancam korbannya. Tersangka BW mengaku bahwa uang sebesar 260 juta yang dirampok dibagi dan digunakan untuk foya-foya dan dugem. Para pelaku ada 3 orang yang memiliki dan berperan sebagai pelaku utama atas nama BW, merupakan tetangga kampung korban. Jadi BW ini sebelum melaksanakan kegiatan dia sudah merencanakan upaya untuk perampokan terlebih dahulu. Jadi 1 bulan 2 bulan sebelumnya BW sudah memonitor dan sudah melihat bagaimana pola korban dalam hal transaksi keuangannya. AK mendobrak pintu depan rumah, kemudian mematikan sekring listrik. Selepas terbuka, maka AK dan BW masuk ke kamar korban. Sementara itu, korban Zudi mengatakan dia dan keluarganya sedang tidur saat perampok masuk ke rumahnya. Tiba-tiba perampok menodongkan sajam di kepalanya. Korban dan istrinya serta anaknya melakukan perlawanan sehingga mengalami luka. Setelah diancam, korban akhirnya menunjukkan letak uang yang ia simpan. Pas batu dibekap niku dibodor niku terus ngetoknya pistol. Kalau nggak nurut akan dibunuh. Terus saya, bojone saya terus anaknya saya terus manut teman. Kali pelaku nopo nyuwune nggih dituruti gitu. Terus batu nyuwun yo uang terus minta perhiasan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 365 KUHP pidana ayat 2 terkait pencurian dan kekerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Yofi N. Semarang, Jawa Tengah, iChannel TV melaporkan. Harga pembelian gabah tersebut sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bappenas) yang mewajibkan Bulog untuk menyerap gabah kering panen dengan harga Rp6.500 per kilogram. Pimpinan cabang Bulog Semarang Randy Ardiansah mengatakan pihaknya mulai menyerap gabah hasil panen petani di wilayah kerjanya di 6 kabupaten kota meliputi Kabupaten Kendal, Demak, Gerobokan, Semarang maupun kabupaten lainnya di wilayah kerjanya. Dengan mengacu pada harga pokok penjualan terbaru yakni Rp6.500 per kilogram. Pihaknya telah melakukan pengecekan ke lahan persawahan yang berpotensi panen, serta melakukan pembelian gabah beras petani sesuai ketentuan pemerintah. Setelah melakukan penyerapan gabah kering panen langsung ke petani di sawah, gabah tersebut selanjutnya langsung dimuat menuju sentra penggilingan padi milik Perum Bulog di Kendal untuk langsung dikeringkan dan diolah menjadi beras dalam rangka mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo di tahun 2025. Untuk upaya percepatan penyerapan dan pengolahan gabah, pihaknya juga menggandeng penggilingan milik swasta, Gabungan Kelompok Tani sebagai mitra kerja Bulog Semarang. Sebelumnya, Perum Bulog Semarang juga sudah mulai melakukan penyerapan beras dalam negeri (PSO) sejak Januari 2025. Meskipun belum memasuki panen raya, namun sudah mulai ada panen beberapa spot kecil di wilayah persawahan. Randy berharap dengan adanya HPP terbaru penyerapan gabah hasil panen petani bisa berjalan optimal dan petani pun semakin bersemangat untuk menjual hasil panen ke Bulog Semarang. Perum Bulog Semarang sudah mulai melakukan penyerapan GKP dari petani, terutama sekarang lagi di daerah Kendal. Kita sudah menyerap GKP langsung dari petani untuk kita langsung olah di unit penggilingan Perum Bulog ini di SPP Kendal. Sesuai dengan instruksi Presiden, kami harapkan kegiatan pengadaan berjalan optimal. Meskipun belum panen raya, tapi kita sudah mulai action. Kita mempersiapkan diri. Perlu diketahui bahwa Perum Bulog mendapatkan tugas penyerapan gabah atau beras dalam negeri sebesar 3 juta ton setara beras pada saat masa panen pertama tahun 2025 yang dimulai akhir Februari ini hingga bulan April 2025. Yofi Nugroho, Semarang, Jawa Tengah, iChannel TV melaporkan. Serikat Pekerja Visipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menggelar unjuk rasa menuntut pencairan tunjangan kinerja untuk dosen dan ASN di lingkungan Kemdistik Saintek. Aksi digelar di depan Gedung Belairung UGM pada Rabu siang.
Dalam orasinya, massa menyebut tunjangan kinerja untuk dosen dan ASN Kemdikbud Saintek tak pernah dibayar sejak tahun 2020. Selain itu, massa juga khawatir tunjangan kinerja dengan nominal rata-rata 5 juta rupiah per bulan akan semakin sulit dicairkan, menyusul kebijakan efisiensi anggaran negara. Karena kan terakhir putusannya kan di 0,8 triliun itu yang ideal tuh memang yang kita tuntut memang bisa diserahkan semua sejak rapel 4 tahun terakhir. Tapi yang paling penting sebenarnya yang mau saya garis bawahi ada solidaritas, karena PTNBH UGM kan sebetulnya beda pengaturannya kan dengan universitas negeri lain di Indonesia yang belum PTNBH. Makanya artinya solidaritas, karena kalau ada yang bilang ya UGM sebenarnya kan PTNBH udah relatif cukup gitu. Tapi sebetulnya ini bukan soal hanya kami gitu, tapi ini mencakup semua teman-teman dosen ASN seluruh Indonesia, baik PTNBH maupun PTNBH. Sebelum mengakhiri aksinya, pengunjuk rasa berjanji akan terus menggelar aksinya hingga tuntutan pencairan tunjangan kinerja terrealisasi. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Jawa Tengah, Yogyakarta. Saya hari ini senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen UGM. Kepala Kantor Wilayah BPNDS Yogyakarta. Kementerian Dalam Negeri berencana menggelar pembekalan atau retreat bagi kepala daerah terpilih. Retreat dilakukan di Akademi Militer Magelang pada tanggal 21 hingga 28 Februari atau sehari setelah dilantik. Sebelum berangkat ke Magelang, para kepala daerah terpilih akan berkumpul di Gedung Agung Yogyakarta. Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono ke-10 menilai retreat merupakan program yang baik. Tujuannya agar para kepala daerah memahami bagaimana mereka mengabdi untuk rakyat dan bangsanya. Soal ada rencana retreat bagi kepala daerah terpilih itu, menurut Sultan gimana? Ada retreat di Akmil Magelang untuk Bupati? Ya nggak apa-apa, itu salah satu program yang harus bagaimana kepala daerah itu bisa memahami bahwa dia mengabdi dan sebagainya itu. Saya kira program itu baik aja. Pernyataan ini disampaikan Sri Sultan usai memberikan surat palilah kepada warga lereng Gunung Merapi di Tunggularum, Turi, Sleman pada Selasa siang. Sultan sendiri tidak termasuk dalam kepala daerah yang ikut retreat karena masa jabatannya masih sampai 2027. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Seperti inilah suasana saat sejumlah petani yang didampingi perwakilan produsen salah satu pupuk melakukan panen padi di areal persawahan Desa Turus, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pendamping petani, Joko Marianto, menjelaskan di tengah gencarnya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan, pihaknya membantu mendampingi sejumlah petani untuk bisa meningkatkan hasil panen padi. Salah satunya dengan memberikan penyuluhan pertanian yang dilakukan dengan membuat lahan percontohan atau yang biasa disebut demplot. Dalam demplot tersebut terdapat lahan yang sama luasnya ditanami padi yang sama namun dengan perlakuan dan pemberian pupuk yang beda, atau kata lain menghadirkan lahan pembanding. Dengan begitu, para petani dapat melihat langsung perbedaan hasil panen, sehingga apa yang sudah dipercontohkan dapat dilakukan petani dalam meningkatkan hasil panen padi. Lebih lanjut, Joko Marianto mengatakan dalam demplot tersebut, ia mengingatkan kembali pada petani dalam penggunaan pupuk legendaris Wonder TCL 36 yang sudah ada sejak tahun 60-an. Dengan menambahkan pupuk tersebut pada luasan tanah, hasil yang didapat petani juga bisa lebih banyak. Hal itu terbukti dengan demplot, di mana lahan yang berbeda dengan luasan lahan sama dan benih yang sama. Namun beda perawatan dengan pupuk tertentu, hasilnya lebih menguntungkan. Yakni lahan yang tanpa perlakuan dan perawatan hanya bisa menghasilkan 4 juta rupiah dalam tebasan para penebas lokal. Namun lahan yang dilakukan perawatan dan pemberian pupuk secara teratur dan rutin, hasilnya lebih menguntungkan, yakni ada selisih 1,2 juta rupiah atau bisa menghasilkan 5,2 juta rupiah. Sekarang ini pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk program kenaikan
perpanjangan, ini kita mengingatkan kembali para petani-petani ini. Sebenarnya di hampir Jawa Tengah setiap kabupaten itu kita sudah pernah demplot. Kebetulan di Klaten ini belum pernah. Nah, kita mengadakan demplot di sini, mengingatkan kembali petani-petani supaya untuk meningkatkan hasil pertanian. Sebenarnya efektif sekali ini, hasilnya luar biasa. Jadi di sini ada 2 lokasi. Jadi ada satu lahan sebagai tanaman pembanding. Untuk hasilnya kemarin kalau kita lihat secara total, di sini itu kan sistemnya penebas ya. Jadi tebas di lokasi. Dari nilai jualnya saja dengan luasan yang sama, yang ada di sebelah barat tadi juga ada, itu juga sudah laku. Itu selisihnya hampir 1,2 juta. Sementara itu, Koordinator PPL Kecamatan Polanharjo, Tia Sumbaga, mengapresiasi dengan adanya pendampingan terhadap para petani dalam rangka meningkatkan hasil panen padi dengan penyuluhan pertanian melalui demplot. Menurutnya, pendampingan itu dapat memberikan wawasan baru bagi petani dalam mengolah pertanian. Saat ini banyak petani yang hanya ingin instan tanpa harus mengetahui teknik-tekniknya. Wawasannya ya Pak, bahwa tidak melulu petani itu menggunakan pupuk kimia. Soalnya petani sekarang itu pengennya itu instan. Pengennya itu instan. Pengennya itu ya udah pupuk cuma pupuk urea saja. Biasanya seperti itu. Tapi dengan adanya ini bisa Mas ya, bisa membantu petani juga. Iya betul. Ini nanti kalau hasilnya bagus, insya Allah bisa dilanjutkan. Melalui pendampingan kepada sejumlah petani tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi petani untuk meningkatkan hasil panen, sehingga dapat ikut mensukseskan program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Lesya Safitri, iChannel Klaten melaporkan. Surat terbuka kepada yang terhormat Gubernur Daerah. Surat terbuka yang ditunjukkan ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X ini dibacakan oleh Kevin Setiawan, siswa kelas 12 jurusan Teknik Permesinan SMK Nasional Berbah, Sleman. Surat yang dibacakan melalui akun media sosial TikTok tersebut viral dan mengundang perhatian netizen serta sejumlah kalangan pengamat dunia pendidikan. Pasalnya, dalam pernyataannya, sang siswa mengaku kebingungan karena tak boleh ikut ujian akibat masih memiliki tunggakan pembayaran uang sekolah sebesar 14 juta rupiah. Ia juga mengaku sempat diusir dari kelas, padahal sudah berada di ruang ujian. Surat terbuka kepada yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami sampaikan surat terbuka ini karena saya sudah tidak ada jalan keluar untuk dapat mengikuti ujian. Saya Kevin Setiawan, sekolah di SMK Nasional Berbah, jurusan Teknik Permesinan kelas 12. Menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa saya dari anak broken home yang mana kedua orang tua saya sudah tidak mampu lagi membiayai sekolah saya. Pada tanggal 14 Februari 2025 ada ujian sekolah dan saya sudah berada di ruang kelas, akan tetapi saya disuruh keluar oleh guru bahasa Jawa karena tidak mempunyai kartu ujian, maka saya tidak boleh mengikuti ujian dan disuruh keluar dari ruang kelas. Dan sampai hari ini 11 Februari 2025 saya tidak bisa mengikuti ujian dan terpaksa putus sekolah. Kami berharap kepada Bapak Gubernur DIY Daerah Istimewa Yogyakarta dapat membantu kami untuk bisa melanjutkan sekolah sampai lulus dan mendapatkan ijazah. Demikian surat terbuka ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya untuk mendapatkan solusi bagi kami. Terima kasih. Menanggapi persoalan tersebut, pihak SMK Nasional Berbah pun angkat bicara.
Kepala Sekolah Edi Muklasin menyatakan bahwa kasus siswa didiknya itu telah diselesaikan secara baik-baik. Pihak sekolah telah melakukan klarifikasi dengan mengundang siswa beserta orang tua, disaksikan oleh aparat kepolisian, TNI, dan Dinas Pendidikan setempat. Edi menyatakan jika si siswa diperbolehkan mengikuti ujian susulan pasca pertemuan pada Rabu siang tadi. Edi Muklasin juga menegaskan, tak semua informasi video di TikTok yang benar, dan butuh diluruskan agar tidak menimbulkan penafsiran salah. Informasi yang sedang viral di TikTok, alhamdulillah sudah kita klarifikasi dengan yang bersangkutan dan juga dari pemerintah setempat. Kemudian semuanya sudah selesai. Kemarin permasalahan seperti apa sih sebenarnya? Tadi yang sudah viral di TikTok ya seperti itu, jadi beritanya seperti itu, tapi itu banyak yang tidak pas, kemudian sudah kita klarifikasi dan alhamdulillah hari ini sudah selesai. Itu matur nuwun. Yang tidak pas itu gimana Pak? Tidak pas. Sudah itu, jadi nanti masih ada informasi lanjut di dinas di. Bisa ikut ujian susulan berarti ya? Bisa, tetap anak tetap boleh dan diizinkan untuk ujian. Ada berapa? Siapa saja? Sementara itu, salah satu anggota DPRD Kabupaten Sleman, Wanto, yang turut hadir dalam mediasi menyampaikan jika persoalan itu hanya sebatas miskomunikasi. Terkait tunggakan pembayaran sekolah, Wanto mengatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membantu melunasinya. Ya, klarifikasi tentang adanya beredarnya video. Dan alhamdulillah hari ini sudah terselesaikan. Dan alhamdulillah ini nanti sudah hari ini pokoknya kita sudah selesai semuanya. Ada dari pihak sekolah, dari siswa dan sebagainya, ini nanti sudah klarifikasi. Nanti emang kendalanya apa sih Pak? Kendalanya itu cuma miskomunikasi aja. Kenapa itu? Miskomunikasi karena ada kurang bayar, terus intinya itu ujian itu boleh ujian, tidak semua itu tidak melarang nggak ada ujian, kita tak tahu para sekolah, jadi itu semua boleh ujian, cuman ada pembagian yang istilahnya pembagian itu ada ujian susulan, ya, ada susulan. Tapi ini sudah ada kesepakatan bersama dan alhamdulillah kami dari Dewan juga akan menyelesaikan ini semuanya, baik yang ada yang tunggakan dan kekurangan, apalagi ini ada yang ijazah yang belum terambil juga, itu juga kami juga akan upayakan untuk ambil. Sedangkan ayah siswa, Ariwan Toko, menyambut baik hasil mediasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait lainnya. Bagus, tanggapannya bagus dan untuk diterima dan mau diproses dan tetap anak atas nama Kevin tetap bisa ikut ujian, itu aja Mbak. Yang jelas dari pihak sekolahan sudah menanggapi bagus. Untuk saya puas untuk sebagai orang tua, anak saya bisa ikut ujian dan sampai besok lulus, itu aja Mbak. Oke, tapi tunggakannya pinten Pak? Tunggakannya kurang lebih 14.800-an. Itu tunggakan dari kelas berapa atau tunggakan apa gitu Pak? SPP atau seperti apa? Ya, salah satunya juga SPP juga Mbak. Untuk itu, jawabannya totalnya sekian gitu. Rencananya ujian susulan bagi Kevin Setiawan akan dilakukan pada Kamis 13 Februari 2025 dan akan diikuti oleh 3 orang siswa. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Di Treskrim Polda DIY menangkap 3 orang penyelenggara judi online yang berpusat di Gunung Kidul dan 4 orang penyelenggara judi online yang berpusat di Pati, Jawa Tengah. Meski tidak ada kaitannya secara langsung, kedua kelompok penyelenggara judi dadu yang disiarkan secara live melalui platform media sosial TikTok, kedua kelompok ini ditangkap persis ketika sedang menggelar siaran langsung judi online dadu. Yang membedakan dari 2 kelompok ini, penyelenggara judi dadu di Pati melengkapi dadunya yang dapat dikendalikan dengan menggunakan remote control, sehingga bandar tinggal memencet pengendali. Dadu akan keluar angka seperti yang diinginkan bandar. Untuk bergabung dalam permainan ini, seorang harus store yang terlebih dahulu atau deposit minimal Rp50.000. Cara pasangnya masuk dalam komen beberapa rupiah yang akan dipasang pada angka berapa. Pengungkapan ini
berdasarkan hasil patroli cyber yang memang rutin dilaksanakan oleh petugas kami dalam rangka mengantisipasi kegiatan-kegiatan cyber di media sosial. Yang menarik dalam rilis kami terkait kasus ini bahwa salah satu bandar yang kita amankan menggunakan alat khusus, yakni berupa remote yang digunakan oleh bandar untuk mengatur angka yang keluar. Jadi sudah diatur angkanya, bandar pengennya yang keluar angka berapa, tentunya keuntungannya untuk bandar itu sendiri. Jadi dalam kesempatan ini kembali kami menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa dengan melihat modus yang tadi kami sampaikan, sudah stop bermain judi online, karena selain sanksi pidana menanti, juga tidak akan menang. Kedua kelompok pejudi itu dijerat dengan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimum 10 miliar rupiah. Live atau secara langsung TikTok menyelenggarakan kegiatan judi dadu. Kemudian setelah kita melakukan penyelidikan, kita berhasil melakukan penangkapan pada saat mereka masih live, sehingga mereka tertangkap tangan. Yang pertama di Jogja dengan tersangka 3 orang, bandarnya adalah R, kemudian anak buahnya 2 orang. Kemudian pada bulan Februari kami melakukan patroli cyber lagi, kita temukan lagi live TikTok penyelenggaraan judi online, dadu juga. Setelah kita melakukan penyelidikan ternyata diselenggarakan di Kabupaten Pati. Kemudian kita melakukan penangkapan pada saat masih live juga, jadi tertangkap tangan tersangka 4 orang. Sementara 2 akun TikTok yang digunakan untuk berjudi tersebut saat ini sudah diblokir dan tidak bisa dibuka lagi. Polda DIY akan semakin meningkatkan patroli cyber. Demikian laporan tim iChannel TV dari Sleman, Yogyakarta.